lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama beribadah. Saatnya kita semua untuk bangkit berdiri. Mari saat ini kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Kan Terbang.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku,
Yesus, agar doa-doa yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersatu hati ya Bapa berdoa bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau lebih mengasihi bangsa ini ya Bapa. Kau melihat ya Tuhan apa yang terjadi di bangsa ini. Kami mau bawa Tuhan Yesus di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi pemerintah kami Tuhan Yesus. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Bapa dalam pemerintahan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan presiden kami ya Bapa, wakil presiden, menteri-menterinya kepada-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Tuhan memberikan hikmat atas mereka Tuhan Yesus. Biar melalui pemerintahan mereka ya Bapa, kehendak-Mu dinyatakan atas bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan bagi mereka Bapa dalam menghadapi segala pergumulan di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Bapa seluruh pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka ya Bapa, memberikan mereka kekuatan Tuhan Yesus dalam pekerjaan mereka ya Bapa, sehingga melalui kepemimpinan mereka ya Tuhan, bangsa kami ini Tuhan boleh menjadi lebih baik Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan dinyatakan atas bangsa kami Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami rindu juga Tuhan, biar Tuhan menolong bangsa ini dari COVID-19 Tuhan Yesus. Kami mohon pemulihan-Mu Tuhan Yesus atas bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan biar setiap orang yang mengalami penyakit COVID-19 Tuhan Yesus, kami mohon kesembuhan daripada Tuhan ya Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus, biar bangsa ini mengalami Tuhan, biar bangsa ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Anugerahkan kepada kami pertobatan ya Bapa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ya Bapa, biar Tuhan berikan imunitas yang baik Tuhan Yesus bagi masyarakat Indonesia. Tuhan berikan imunitas yang baik Tuhan Yesus bagi kami umat-Mu ya Bapa. Tuhan lindungi kami dari COVID-19 Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa penyakit COVID-19 yang ada di bangsa ini ya Bapa, kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami menyerahkan proses vaksinasi Tuhan Yesus di bangsa ini. Tuhan, biar Tuhan memberkati segala proses penyelenggaraannya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan keberanian bagi masyarakat untuk mau divaksin Tuhan Yesus. Sehingga damai ya Tuhan segala ketakutan masyarakat ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati semuanya. Kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami memohon kepada-Mu Tuhan Yesus, Kau akan turun tangan menolong bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi kota kami Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Sulawesi Tengah ya Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati provinsi ini Tuhan Yesus. Kota ini ya Bapa, kami mau berkati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi perekonomian ya Tuhan. Biar Tuhan menolong Tuhan Yesus. Biar di masa pandemi ini ya Tuhan, perekonomian di Sulawesi Tengah Tuhan Yesus, di Indonesia, di kota ini tetap berjalan ya Tuhan. Biar Tuhan menolong ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap aksi begal Tuhan Yesus di kota ini ya Tuhan, atau di tempat-tempat lain Tuhan Yesus ya Tuhan. Biar Tuhan menolong ya Bapa. Setiap rencana aksi begal Tuhan Yesus digagalkan semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan, biar Tuhan berkati TNI Polri Tuhan Yesus.
kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat berdoa, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, bahkan bagi jemaat yang tidak bisa hadir di gereja ini, mereka sedang mengikutinya di rumah masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati mereka setiap ruangan tempat mereka sedang Tuhan mengikuti doa pada malam hari ini. Biarlah dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat sampai kepada setiap orang yang mengikuti dan mendengarkan Tuhan Yesus lewat tayangan secara online ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kiranya akan menjamah mereka Tuhan. Kami berdoa oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa nama Yesus, segala penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat, mereka yang sedang mengalami ketakutan, mengalami depresi Tuhan, mengalami tekanan karena pergumulan yang begitu berat yang sedang mereka lalui, kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong mereka, Tuhan Yesus akan melepaskan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sedang terikat Tuhan dengan berbagai-bagai kelemahan, berbagai-bagai dosa, kami berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada hari ini, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menjamah mereka, memulihkan, melepaskan mereka dalam nama Yesus. Berdoa untuk mereka yang saat ini Tuhan Yesus sedang bergumul Tuhan dengan Tuhan ikatan dari narkoba, pergaulan bebas ya Tuhan, LGBT Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka. Mereka sedang bergumul Tuhan Yesus dengan penyakit-penyakit yang begitu berat Tuhan, yang mematikan Tuhan Yesus. Bahkan ada orang-orang yang terbaring karena COVID-19 saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa untuk setiap gereja Tuhan dimanapun berada, untuk umat-umat Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Kami mohon kepadamu, bangkitkan mereka yang sedang tertidur rohaninya hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan pengharapan, berikan semangat baru Tuhan Yesus, untuk dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami umat Tuhan di akhir zaman ini. Karena kami percaya untuk saat seperti inilah kami ada Tuhan Yesus, di tempat di mana Tuhan menempatkan kami, di pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Kami percaya Tuhan menaruh kami di situ untuk sebuah tujuan dan rencana, untuk semua maksud dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Buat mereka yang sedang berkumpul Tuhan Yesus saat ini dengan keadaan keuangan, ekonomi mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Mereka sedang berkekurangan hari ini, membutuhkan biaya Tuhan untuk berbagai macam kebutuhan sehari-hari mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kiranya akan menolong mereka. Tolonglah mereka yang sedang berkekurangan hari ini. Engkau yang akan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang akan melipat gandakan ya Tuhan. Kami percaya sebagaimana Engkau memelihara ya Tuhan janda yang ada di Sarfat. Engkau memelihara Tuhan waktu Elia ada di Sungai Kerit. Tuhan juga akan memelihara anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Engkau kiranya menyediakan apa yang mereka perlukan dalam nama Yesus. Berikan pekerjaan bagi mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang terbaik buat umat-umat Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah umat-umat Tuhan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, berprestasi Tuhan di tempat pekerjaan mereka. Kami berdoa lepaskan mereka dari godaan-godaan yang membuat mereka jatuh dalam korupsi,
biaya yang kami butuhkan untuk kehidupan kami, Tuhan Yesus kiranya menyediakan. Kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong mereka. Kami berdoa mereka yang sedang terlilit dengan hutang. Kami minta pada Bapa dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka, lepaskan mereka. Biarlah mereka bertobat dari semua hal yang salah yang mereka lakukan dengan keuangan mereka. Dan mereka mulai, Tuhan Yesus, mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus akan menolong mereka yang sedang bergumul, Tuhan Yesus, dengan hutang-hutang mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan rumah tangga mereka. Oh Tuhan Yesus, ada keluarga-keluarga yang sedang diambang perceraian. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan damai sejahtera dalam setiap rumah tangga umat-umat-Mu ya Tuhan. Selamatkan rumah tangga mereka, selamatkan keluarga mereka, selamatkan anak-anak dalam nama Yesus. Tuhan menyingkirkan setiap roh perpecahan, roh perceraian dan rumah tangga, roh perzinahan, percabulan, egoisme dalam nama Yesus. Setiap kekerasan hati dihancurkan dalam nama Yesus. Bila setiap orang saling menghormati, saling menundukkan diri Tuhan, saling menghargai antara suami, istri dan anak-anak. Kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkan setiap keluarga, setiap rumah tangga Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus pasti mendengarkan seruan kami dan menjawab doa kami. Terpuji nama untuk selama-lamanya. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara. Bagi saudara yang ada di rumah pun saya mengucapkan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini, dan biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat saudara. Mari kita buka bersama-sama Kejadian pasal yang ke-5. Kita akan mulai baca ayat yang ke-28 sampai ayat 29. Kemudian Kejadian 6 ayat yang ke-8 sampai 9, dan Kejadian 6 ayat 22. Kita mulai dari Kejadian pasal 5 ayat 28 dan 29. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kemudian Kejadian pasal 6, kita akan baca ayat yang ke-8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kemudian kita lihat ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, Lukas pasal 17 mulai ayat yang ke-26 dikatakan bahwa, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Katakan amin untuk firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Juli ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana karakter kita dibangun ya di dalam pekerjaan kita. Semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Setiap kita dipanggil melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Ya, profesi kita itu berbeda-beda satu sama lain. Saudara dikasihi Tuhan, saudara harus bertumbuh dalam pekerjaan saudara
dan memiliki karakter-karakter yang baik dalam pekerjaan saudara. Bulan lalu kita berbicara tentang keluarga. Pada hari Minggu kemarin kita sudah membahas tentang 2 garis keturunan, yaitu keturunan Kain dan keturunan Set. Dan keturunan Set yang ke-10 itu adalah Nuh. Dan saya melihat ada sesuatu yang berkesan di hati saya mengenai Nuh. Seperti yang kita baca pada pada pasal yang kelima, ayat yang ke-28 dan 29. Nuh itu ayahnya adalah seorang yang bernama Lamek. Dan firman Tuhan berkata, kemudian ketika Nuh lahir, Lamek kemudian memberi nama Nuh kepadanya. Dan Lamek berkata seperti ini, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh Lamek, demikian juga yang sebenarnya sedang waktu itu terjadi atas semua umat manusia sampai hari ini, sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan berkata, ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam dikutuk oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya waktu Tuhan mengutuk Adam, yang Tuhan katakan, terkutuklah tanah karena kamu. Jadi yang dikutuk itu adalah tanah, ya, sumber pendapatan, sumber makanan buat Adam, buat semua umat manusia. Firman Tuhan berkata, dengan berpeluh engkau akan mendapatkan makananmu dari tanah, dan tanah itu akan menghasilkan semak duri, ya, seperti itu. Jadi Adam harus berupaya untuk mengerjakan tanah, supaya tanah itu bisa menumbuhkan sesuatu untuk dia bisa nikmati, untuk dia bisa makan. Tetapi tanah itu telah dikutuk oleh Tuhan karena dosa. Kalimat ini yang dikatakan oleh Lamek ketika Nuh lahir. Lamek mengatakan bahwa semua umat manusia sampai pada garis keturunan yang ke-9 yaitu Lamek, kemudian keturunan yang ke-10 yaitu Nuh. Firman Tuhan berkata bahwa mereka bekerja di tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi ada sebuah pengharapan di situ. Firman Tuhan mengatakan bahwa waktu Nuh lahir, dikatakan begini, bahwa anak ini akan memberikan penghiburan buat mereka dalam pekerjaan mereka dengan susah payah di tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Dan selanjutnya kita membaca waktu Nuh telah bertumbuh menjadi dewasa, kemudian dia telah berumur cukup sangat dewasa pada waktu itu, sudah ratusan tahun umurnya Nuh pada waktu itu. Firman Tuhan berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena itu firman Tuhan, kalau saudara pernah mengikuti cerita tentang Nuh, saya percaya saudara memahami semua itu. Sesudah itu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera dan kemudian menyelamatkan binatang-binatang yang ada, termasuk Nuh dan keluarganya sendiri. Ya, sebenarnya selama beberapa tahun waktu itu, sementara Nuh membangun bahtera, kurang lebih kalau nggak salah menurut penelitian itu ada 100 tahun Nuh membangun bahtera itu. Saudara, dia terus menyampaikan kesaksian dan berbicara pada orang-orang pada zaman itu untuk bertobat. Tapi sayang sekali mereka tidak mau seperti itu. Akhirnya Nuh menyelamatkan satu keluarganya masuk dalam bahtera, dan saudara tahu selanjutnya apa yang terjadi. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah Nabi Nuh pada hari ini? Saudara, dalam Lukas kita sudah baca tadi, Lukas pasal 18. Sebagaimana pada zaman Nuh, demikian juga pada zaman akhir ini. Berarti ada hubungan, ya, antara zaman Nuh dengan zaman ini. Hubungannya adalah sama seperti pada zaman Nuh, demikian juga pada zaman ini, di mana ada banyak orang makan, minum, kawin dan dikawinkan, tetapi mereka karena mereka hanya sibuk dengan urusan
perut mereka, urusan saudaraku, hawa nafsu mereka, ya, akhirnya mereka menolak firman Tuhan sampai datang air bah dan memusnahkan mereka semua, tetapi hanya menyelamatkan satu keluarga, keluarganya Nuh. Itu yang akan terjadi pada hari-hari terakhir ini, saudara. Dan siapakah keluarga Nuh yang seharusnya ada pada zaman ini? Keluarga Nuh yang seharusnya ada pada zaman ini adalah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Seperti itu. Kita ditaruh pada zaman ini di tengah-tengah masa di mana orang sibuk mengejar hal-hal duniawi, mengejar, dikatakan dalam ayat tadi, mereka makan dan minum. Artinya yang dikejar hanya sesuatu untuk kepentingan perut mereka, untuk makanan dan minuman mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat begitu khawatir akan makanan dan minuman, sehingga mereka berupaya keras untuk selalu menjadi prioritas utama mereka adalah makanan dan minuman. Kedua, kawin dan dikawinkan, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, prioritas utama orang-orang pada zaman akhir adalah kawin dan dikawinkan. Artinya bukan saudara tidak boleh kawin, tidak boleh dikawinkan. Tetapi ini berhubungan dengan hawa nafsu, ya, berhubungan dengan hawa nafsu, kedagingan, percabulan, perzinahan. Seperti itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ada hubungannya dengan perut dan berhubungan dengan perzinahan dan percabulan. Kalau saudara membaca tentang bagaimana Rasul Paulus menegur orang-orang para penyembah berhala, ciri dari penyembah berhala itu, mereka pesta pora, makan minum, dan mereka melakukan percabulan, gitu. Jadi dari hari ke hari, dari Senin sampai Senin, yang mereka pikirkan, yang mereka kejar hanya itu, mengejar kenikmatan dunia dengan menikmati berbagai makanan yang memuaskan mereka, dan kenikmatan seksual yang mereka dapatkan lewat percabulan dan perzinahan. Karena itu pada zaman dulu, kalau di tempat-tempat ritual penyembahan berhala, di situ ada disediakan wanita-wanita untuk mereka melakukan hubungan di luar pernikahan. Mereka melakukan percabulan di sana. Ada ritual-ritual yang sangat berhubungan dengan percabulan yang terjadi pada orang-orang yang menyembah berhala. Itu artinya apa? Ya, di akhir zaman ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam penyembahan berhala yang sedang terjadi. Inti penyembahan berhala adalah keinginan perut atau keinginan untuk memuaskan diri kita, tubuh kita dengan makanan dan minuman, sehingga tujuan kita hanya di situ. Saudara, jangan saudara berpikir kita tidak boleh makan, harus puasa terus. Tidak, bukan itu maksud saya. Tetapi orang hanya tertuju pada itu yang mereka lakukan untuk dalam tugas pekerjaan mereka yang mereka kejar itu. Ya, semua yang berhubungan dengan perut mereka. Bahkan kita mengatakan Tuhan mereka adalah perut mereka. Keinginan daging mereka, perzinahan mereka itu menjadi tuan mereka. Ya. Dan itu menjadi kebanggaan buat mereka. Itulah penyembahan berhala, dan cirinya adalah mereka akan melupakan Tuhan, melupakan penyembahan kepada Tuhan. Itu ciri yang terjadi pada zaman Nuh dan pada zaman sekarang di akhir zaman ini. Perhatikan baik-baik, ya. Mari kita periksa diri kita. Kita harus berhati-hati. Kalau mengejar sesuatu yang sifatnya hanya untuk makanan dan minuman dan kesenangan duniawi, hanya itu yang kita kejar, dan kemudian kita mulai jauh dari Tuhan, kita harus berhati-hati. Bagaimana kerinduan saudara kepada Tuhan hari-hari ini? Apakah lebih besar daripada mengejar hal-hal duniawi, atau mulai lebih sedikit, saudara? Kita harus berhati-hati, ya. Harus berhati-hati untuk melihat semua itu. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kamu khawatir. Sesungguhnya bangsa-bangsa di dunia ini mencari semua itu. Tetapi Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya apa? Kita bukan jangan bekerja. Maksudnya bukan itu. Kita diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan kita. Walaupun di tanah yang terkutuk ini, kata Alkitab, seperti itu. Tapi maksud saya, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam semua pekerjaan yang sedang saudara lakukan. Jangan melupakan Tuhan. Utamakan Tuhan selalu di dalam pekerjaan saudara. Pekerjaan dan pernikahan itu adalah pilihan kita. Artinya begini, Tuhan, ada orang berkata jodoh itu di tangan Tuhan. Ya, tetapi kita bukan robot yang Tuhan atur untuk supaya kita dikasih jodoh dengan ini dan itu. Kita ini manusia yang bisa memilih. Oke? Karena itu selalu dikatakan pilihlah hidup atau mati. Termasuk jodoh itu juga pilihan sebenarnya. Bukan hanya pengaturan Tuhan. Ada pengaturan Tuhan di situ. Ada juga pilihan kita berdasarkan tuntunan Tuhan di hati kita. Kita harus bisa memilih. Begitu juga pekerjaan. Begitu juga pekerjaan. Pekerjaan itu Tuhan sediakan buat saya dan saudara loh. Tuhan akan sediakan. Tetapi kita harus bisa memilih apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Oke? Pernahkah saudara mengalami ini? Melamar pekerjaan di mana-mana. Tunggu-tunggu tidak datang-datang. Tiba-tiba 2 bulan kemudian diterima di sebuah tempat. Puji Tuhan. So diterima. Tiba-tiba sudah masuk di sana, sudah mulai bekerja 1-2 hari, tiba-tiba ditelepon dari perusahaan yang satu. Mau interview? Bingung kan? Satu lagi telepon. Boleh datang? Saya mau interview. Waduh, 1, 2, 3. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau tinggalkan ini, mau ikut yang itu, atau bagaimana? Saudara, ya, sama dengan mencari pasangan hidup. Ada si ini yang saudara mungkin saudara tahu hatinya suka, dia suka sama saya. Tiba-tiba muncul lagi si ini, dia juga suka sama saya. Tiba-tiba muncul lagi ini, saudara, pilihan ada di tangan saudara. Tuhan mengajar kita, melatih kita untuk dewasa dalam memilih tugas, pekerjaan, bahkan jodoh kita, saudara. Karena itu jangan saudaraku mengikuti keinginan dagingmu. Ya, kita bisa memilih sesuai dengan keinginan daging kita. Hati-hati kita terjebak di dalam hawa nafsu, mengejar hal yang sia-sia, mengejar uang atau mengejar kepuasan daging. Saudara harus memahami kehendak Tuhan bagi saudara. Seperti itu, ya. Karena itu saya selalu katakan pada saudara, pilihlah pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, yang oleh pekerjaan itu engkau bisa memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, oleh pekerjaan itu engkau memiliki banyak kesempatan dan waktu untuk melayani Tuhan. Itu, ya, engkau fokus hidupmu akan selalu terarah pada kerajaan Allah dan kebenarannya sambil melakukan pekerjaan. Itu seharusnya yang kita pilih. Kedua, pasangan hidup pun seperti itu, ya, berhati-hati. Karena itu Alkitab memberikan kita arahan supaya kita tidak berpasangan dengan orang tidak seiman. Sebab arahnya pasti akan berbeda. Ya. Dan engkau akan ditarik untuk menjauh dari Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara bisa menarik mereka untuk datang kepada Tuhan. Saya bersyukur kalau itu terjadi, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan pada saudara, pilihlah mereka yang akan membawa engkau makin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan memiliki banyak kesempatan untuk melayani Tuhan bersama-sama keluarga. Ya, jadi jodoh itu ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan dan di tanganmu. Ya, pekerjaan itu ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Karena itu berkat Tuhan untukmu, juga di tanganmu.
Kau harus bisa memilih apa yang baik, apa yang berkenan. Kadang-kala yang diberikan kepadamu itu hanya sekedar lewat di matamu sebagai ujian iman untukmu. Sebagai ujian apakah kau memilih apa yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kedewasaan kita dapat dilihat dari bagaimana kita bisa memilih sesuatu. Ya, memilih yang baik atau memilih sesuatu yang tidak baik. Saudara harus bisa memilih. Ya, kadang-kala harus menyingkirkan yang baik untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Seperti itu. Dan yang terbaik itu harus berhati-hati. Jangan untuk kepuasan perutmu dan kepuasan yang berhubungan dengan seksualitas. Bukan itu. Bukan itu. Engkau akan terjebak dalam pengejaran seperti orang-orang pada zaman Nuh. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu aja yang dikejar. Bukan Tuhan. Kalau saudara kejar Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Baik berkat dalam pekerjaanmu maupun berkat di dalam hubunganmu. Baik kau sedang pacaran atau engkau sekarang sudah menikah. Engkau sedang menjalin hubungan menuju pada pernikahan atau engkau sudah menikah. Tuhanlah yang akan memberkati pekerjaanmu dan memberkati hubunganmu. Kau harus percaya itu. Tetapi kita harus bisa memilih. Jangan sampai kita mengikuti keinginan perut seperti orang pada zaman Nuh. Tujuan mereka hanya untuk makan minum aja. Bukan Tuhan. Itu. Tujuan mereka hanya untuk supaya mereka bisa menikmati kenikmatan secara seksual. Bukan Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Kita harus lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenikmatan dalam pekerjaan, berkat dalam pekerjaan, dan berkat kenikmatan di dalam hubungan dan rumah tangga serta keluarga, Tuhan akan tambahkan kepadamu. Amin. Kalau yang kau kejar hanya uang atau kenikmatan jasmani dan kenikmatan secara seksualitas, maka saya mengatakan begini. Ya, engkau akan terus mengejar uang yang bisa memberikan engkau kenikmatan tubuh, makanan. Dan engkau akan terus mengejar, pokoknya biar dia tidak takut Tuhan, yang penting dia ganteng dan kaya, gitu kan? Biar dia akan bawa saya jauh dari Tuhan, yang penting dia cantik dan kaya. Pekerjaan juga begitu. Biar kita punya waktu habis untuk pekerjaan, yang penting kita dapat uang. Walaupun waktu untuk Tuhan tidak ada lagi. Pilihan ada di tangan saudara. Ya, kalau sudah masuk ke pilihan tersebut, saudara sudah tahu jawabannya. Alkitab selalu bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Maukah pekerjaanmu diberkati? Maukah rumah tanggamu nanti bagi anak muda dan rumah tanggamu yang sudah berkeluarga sekarang diberkati dengan kenikmatan surgawi dari Tuhan? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Nuh. Nuh hidup takut akan Tuhan. Dan dia hidup berbeda dengan orang sesamanya. Dan kita mengatakan Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar. Wow. Tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidup Nuh untuk mengejar Tuhan, berpergaulan dengan Tuhan, mengejar kebenaran, dan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, tidak sama seperti orang sesamanya. Benar kata Alkitab dalam Roma 12, ya, karena kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah.
Itu ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Semua kreativitas kita yang ada di tubuh kita ini harus diserahkan kepada Tuhan. Dan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Nuh lakukan. Dia tidak sama seperti orang sesamanya. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia bergaul dengan karib dengan Tuhan. Karena itu Alkitab mengatakan, di tengah-tengah pekerjaan yang Nuh dan keluarganya lakukan, di tanah yang terkutuk, Nuh memberikan penghiburan di sana. Amin. Saudara mau enggak? Sudah keadaan seperti ini, sudah COVID di mana-mana, pekerjaan susah, uang juga apalagi susah. Tidak ada lagi penghiburan di hati, saudara. Damai itu tidak ada. Artinya apa, saudara? Di luar susah, di dalam juga susah. Ya. Kalau di luar susah, di dalam tidak susah, di hatimu tidak susah. Alkitab mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya apa? Kalau hatimu penuh damai, penuh dengan penghiburan, maka kau pasti hidup. Pasti hidup. Di tanah yang Tuhan yang terkutuk ini, ya, saudara, kita hidup di negara di dunia yang semakin modern, semakin maju. Semakin maju, saudara. Alkitab mengatakan di hari terakhir orang akan membangun, dan banyak hal yang akan terjadi. Pembangunan di mana-mana dan teknologi makin maju. Tapi sebenarnya di tengah keadaan hari-hari ini, kita semakin sulit sebenarnya. Banyak hal yang semakin sulit kita lakukan. Ya, banyak orang yang sedang berteriak sekarang karena semakin sulit keadaan mereka. Ini sebuah kutukan sebenarnya bagi dunia ini. Karena Alkitab mengatakan itu. Belum lagi penyakit. Saudara, semua penyakit yang datang ini kan sudah tahu, seperti virus corona sebagainya, itu dari alam semua. Ya, seperti yang dibilang dari Wuhan, dari binatang, seperti kelelawar atau apa, sumber penyakit itu kemudian datang pada manusia. Bukan begitu? Seharusnya alam memberikan sesuatu yang baik buat kita, tapi justru penyakit. Kenapa seperti itu? Karena terkutuk. Saudara, kadang begitu sukar dan sulit di sekitar kita. Saudara, walaupun saudara bekerja, tapi saya percaya saudara setiap hari akan capek waktu pulang, lelah. Karena semua yang kita kerjakan hari-hari ini, semua sudah melelahkan. Bagaimana kalau jiwamu lelah juga, tidak ada penghiburan? Maka semua pasti susah. Kau dapat uang, tapi kau tidak bisa tidur karena uang itu. Kau dapat uang, tapi kau tidak bisa nikmati. Kita mengatakan bahwa hanya orang-orang yang dicintai oleh Tuhan yang bisa menikmati tidur yang nyenyak penuh berkat sesudah dia bekerja. Kita menulis itu. Mazmur 127 menuliskan itu. Sia-sia orang bekerja dari pagi sampai malam, kemudian duduk-duduk menikmati roti hasil jerih payahnya, sebab Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Orang yang tidak mencari Tuhan bisa menikmati makan minum, tapi habis itu dia susah waktu tidur. Susah kenapa? Apa namanya? Mimpi buruk lah. Bangun pagi khawatir lagi. Tapi anak Tuhan dicintai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena itu, yang pertama saya mengatakan pada saudara, carilah Tuhan yang sungguh-sungguh. Di dalam pekerjaanmu, di dalam hubunganmu, apa kok yang akan kita lakukan sebagai manusia di tengah dunia ini apa sih? Bangun pagi sampai tidur malam, apa yang sudah cari? Cari makan toh. Bukan begitu? Kenapa kerja? Dapat uang untuk apa? Cari makan. Semua untuk tubuh. Bisa makan, bisa pakai, itu saja.
Terus apa lagi? Kawin. Gitu kan? Dapat lihat, oh, setiap hari, setiap orang akan mengarah ke situ. Tapi hati-hati kita terjebak dalam aliran dalam jalur ini terus. Saudaraku, kita akan dalam bahaya. Jangan hidup seperti orang-orang sesama Nuh atau zaman akhir ini. Jadilah orang-orang yang mencari Tuhan seperti Nuh. Hidup pergaulan dengan Tuhan. Amin. Maka saya percaya engkau akan mendapatkan penghiburan di dalam keadaan yang susah. Engkau akan mendapatkan penghiburan di dalam keadaan yang susah. Dan dengan penghiburan yang ada pada Nuh, engkau bisa menghibur orang lain. Itu yang Tuhan bagi. Karena itu jangan khawatir, jangan takut. Orang di luar sana cari semuanya. Saya bilang sama saudara, susah untuk hidup. Kenapa mereka susah? Hati mereka kosong. Tidak ada yang memberikan damai di hati mereka. Tidak bisa dapat damai dari dunia. Saudara makan, saudaraku, mungkin hanya sesaat itu saja kau bisa ketawa-ketawa habis makan, habis itu pulang. Asal buang air, saudaraku. Kemudian selesai semua, istirahat, pas tidur, susah lagi di hati. Karena kosong, saudara. Tidak ada apa-apa dalam hati. Begitu juga dapat pacar, pacarnya cantik, ganteng. Paling lama beberapa bulan, beberapa itu sudah bisa nikmati hubungan. Lama-lama mulai ada pertengkaran, mulai ada cemburu di situ, mulai lagi, saudaraku, mulai dapat tahu dia punya asli seperti apa. Akhirnya masih jalan sama-sama, tapi sudah tidak enak di hati, gitu. Ya, kalau dulu paling suka telepon apa semua, sekarang sudah tidak bisa, karena suasana, kayak lain, gitu. Habis itu putus lagi. Habis putus dapat yang cantik, yang ganteng, cepat lagi, langsung saudara begitu, langsung pacaran lagi. Habis itu apa? Jalan 1-2 tahun, 1-2 bulan, susah lagi, gitu. Setelah itu menikah. Pas menikah juga begitu. Pertama masih bulan madu, lama-lama hilang DP madu, tinggal bulan-bulanan, saudara. Begitu yang terjadi. Kalau Tuhan tidak hadir dalam rumah tangga, kalau Tuhan tidak hadir dalam pekerjaanmu dan memberkatimu, engkau hanya akan merasakan kosong di dalam hidup. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bergaul dengan Dia. Itu sumber kepuasan dan penghiburan buat saudara. Amin, saudara? Jangan khawatir dengan orang dunia. Saya mengatakan pada saudara, engkau lebih beruntung daripada mereka. Sebab ada Yesus di dalam saudara. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan penghiburan kepadamu. Kalau kau cari Dia dengan sungguh-sungguh, bergaul karib dengan Dia. Kemudian yang kedua yang Tuhan inginkan adalah di tengah keadaan pada hari-hari ini, Tuhan mau kita memberikan dampak bagi orang lain, memberikan penghiburan kepada orang lain. Lakukan pekerjaan dan tugas atau panggilan yang Tuhan berikan kepadamu. Saya pernah mengatakan di sini, ada perbedaan antara profesi dan panggilan. Kalau profesi, saudara bekerja, dapat uang dari pimpinan perusahaan di mana kau bekerja, itu profesi. Engkau harus profesional melakukannya, supaya kau naik gaji, engkau dipromosikan, naik pangkat, lebih banyak uangmu. Gitu. Ya, kalau ada yang jadi guru yang baik. Amin. Berprestasi Kristo. Amin. Supaya jadi kepala sekolah. Gitu ya. Kalau ada di perusahaan berusaha untuk berprestasi, bisa jadi manajer atau berpikir untuk buka perusahaan yang baru, itu saudara bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Amin, saudaraku. Amin. Karena itu profesi. Tuhan ingin memberkati profesimu. Amin. Yang penting cari Tuhan. Tapi ada satu namanya panggilan. Panggilan itu tidak bisa diukur dengan uang. Panggilan itu, saudara, engkau sedang berhadapan langsung dengan Tuhan. Sebenarnya, lakukan profesimu seiring dengan panggilanmu. Dan jangan dipisahkan keduanya. Ya, engkau harus sertakan Tuhan dalam profesimu,
Sembari itu engkau harus menyelesaikan panggilanmu dalam melakukan profesimu. Itu. Nuh dipanggil untuk bekerja sehari-hari, sudah melakukan tugas-tugasnya. Tapi ada sebuah panggilan untuk dia harus selesaikan, yaitu menyelamatkan seisi dunia pada waktu itu. Dia harus menyelamatkan spesies dari binatang-binatang yang ada pada waktu itu, supaya bisa ada sampai hari ini. Kemudian dia harus menyelamatkan manusia, ya, menyelamatkan satu keluarga, supaya akan ada keturunan lagi yang akan memenuhi bumi ini. Tugas kita apa? Panggilan kita apa? Menyelamatkan orang-orang yang terhilang, supaya mereka tidak binasa masuk neraka. Sebab kalau dulu pada zaman Nuh orang mati karena air bah, tapi pada zaman akhir firman Tuhan berkata, orang akan binasa di dalam neraka. Tugas kita adalah menyelamatkan mereka, memberikan penghiburan yang keluar dari hati untuk mereka, mengatakan kepada mereka, engkau tidak akan mendapatkan penghiburan dari hanya mengejar uang, mengejar makanan, dan mengejar hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu. Engkau tidak akan mendapatkan penghiburan. Cari Tuhan, engkau akan mendapat penghiburan sejati di dalam hidupmu. Bawa orang-orang di luar sana, supaya mereka mengenal Yesus, dan di dalam diri mereka ada, saudaraku, ada Yesus yang memberikan penghiburan sejati buat mereka. Itu tugas kita. Dan Alkitab mengatakan, kita tidak boleh khawatir dan takut melaksanakan itu. Sebab apa? Kita baca Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sekali lagi. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini yang membuat saya tidak takut, tidak khawatir melakukan panggilan saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Profesi saya pendeta. Pendeta bisa melakukan profesinya tanpa panggilan. Karena itu banyak pendeta keluyuran di sana sini hanya untuk cari uang. Di Palu mungkin jarang. Saya baru mendengar sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan. Dia berkata begini, ya, di Jakarta pendeta-pendeta kerjaannya tiap pagi, tiap minggu apa? Telepon sidang-sidang di sekitarnya, tanya, Pak boleh pelayanan? Boleh pelayanan? Karena mereka tahu di Jakarta berkhotbah pulang dapat 2,5 juta. Saudara, ya, bersaksi dapat 500.000. Bayangkan tiap minggu sudah jalan, saudara, 2,5 juta, 500.000, 2,5 juta, 500.000. Satu bulan full ada di kantong, ya. Main musik di Jakarta, waduh, sudah jangan tanya. Kalau engkau profesional, engkau pasti akan dapat. Dan kalau itu terus yang kita lakukan, hanya mengejar itu, melupakan pelayanan, sudah, maka apa yang terjadi? Bahaya kita, ya, bahaya hidup kita. Sebab yang kita kejar bukan keselamatan jiwa-jiwa lagi. Yang kita kejar adalah uang. Amin, saudara. Jangan seperti itu, ya. Kejar Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan begini, orang di luar sana boleh mengalami kesusahan dalam tugas pekerjaan mereka, tapi kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Alkitab ini mengatakan, tetapi Nuh, ya, mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ada kata tetapi di sini. Ada kata tetapi di sini. Saya contohkan begini. Kristo hidupnya susah, tetapi Ito hidupnya diberkati. Ito di sampingnya. Kristo dan Ito duduk sama-sama, gitu ya. Artinya apa? Kalau ada kata tetapi, Kristo dan Ito diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Amin. Tapi puji Tuhan, hari ini Kristo dan Ito ada di sini. Kalian diperlakukan berbeda dari orang dunia. Kita semua diperlakukan berbeda dari orang dunia. Ada kata tetapi di situ. Orang dunia mereka kejar semuanya, mereka tidak dapat sesuatu, tidak dapat kasih karunia. Tetapi kita beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Perhatikan baik-baik, ya. Ada kasih karunia dan kita ada di mata Tuhan. Contoh, saya kasih contoh, saudara, ya. Saya misalnya saudara menghadiri sebuah acara, ya, dan di acara itu ada hadiah yang sangat bagus, saudara, mobil misalnya, ya. Lalu pembawa acaranya bilang begini,
Saya akan mencari di antara kerumunan orang yang ada di sini. Siapa yang bisa mendapatkan mobil ini? Saudara bayangkan, saudara ya. Kalau matanya ke sana, saudara, orang di sebelah sini bilang, di sini, lihat sini. Ya gitu. Orang yang paling beruntung adalah orang yang dilihat oleh orang pembawa acara tersebut. Bayangkan, Tuhan sedia kasih karunia buat kita. Amin. Dan kalau kita mengatakan matanya tertuju kepada kita. Haleluya. Itu artinya apa? Kita orang yang akan mendapatkan anugerah itu. Haleluya. Jadi saya mau bilang sama saudara, jangan khawatir, jangan takut mengikuti panggilan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk Tuhan, mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya. Jangan khawatir, sebab mata Tuhan tertuju kepadamu. Dia tahu apa yang kau perlukan, dia tahu apa yang kau rasakan, dia tahu apa yang kau butuhkan, dia mengenal engkau karena matanya tertuju kepadamu. Bukan hanya matanya tertuju kepadamu, ada kasih karunia yang ada padanya, yang dia akan berikan kepadamu. Sebuah kemampuan, sebuah berkat, sebuah anugerah, dan banyak hal lagi untuk memampukanmu melewati masa ini. Dan kasih karunia itulah yang akan memberikan kau penghiburan. Amin, saudara. Mau berbahagia, hatimu selalu penuh damai dan sukacita, terhibur, cari Tuhan dan layani Tuhan. Sebab matanya mencari orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya untuk melimpahkan kasih karunia kepada saudara. Alkitab mengatakan, saudara bisa cari itu. Kalau ada punya itu Alkitab elektronik, coba cari. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Tulis saja mata Tuhan, kemudian tertuju. Gitu. Itu di kitab apa tuh? Jadi Keluaran bilang, dapat? Ada yang dapat? Mata Tuhan sudah di searching. Tertuju, langsung di search saja. Ada apa nih? Banyak itu. Cari saja di mana. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya untuk melimpahkan kekuatan kepada orang itu. Dapat? Di Perjanjian Lama. Itu di Mazmur? Iya. Ada juga di kitab sebelum Mazmur, kitab Tawarik atau kitab di atasnya lagi, kitab Keluaran atau Bilangan. Ada? Tidak ada lagi mata Tuhan di situ? Oh, Petrus yang Filipi. Di Perjanjian Lama tidak ada lagi, cuma di Mazmur. Cuma Mazmur ya. Oke. Dua Tawarik apa? Coba. Dua Tawarik. Itu sudah. Coba. Dua Tawarik berapa tadi? Dua Tawarik 16 ayat 9. Ya. Dua Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan, oh ya, tadi saya salah bilang, tertuju, menjelajah. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Kemudian ya bagian A saja, ya. Karena mata Tuhan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Perhatikan baik-baik. Jadi kunci untuk mendapatkan kasih karunia kekuatan adalah bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Ya, dalam pekerjaanmu lakukan panggilan Tuhan. Dalam pekerjaanmu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bergaul dengan Dia sama seperti Nuh. Kemudian kita mengatakan Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Taat kepada Tuhan. Ya. Jadi biarlah firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan pada saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, saudaraku. Biarlah
di masa-masa ini ada beberapa di antara kita yang masih kuliah, nantinya juga akan mencari pekerjaan. Ada yang sudah dapat pekerjaan, ada yang banyak di antara kita anak muda belum menikah, ingin dapat pasangan hidup yang baik, membangun rumah tangga. Saya sudah sampaikan semuanya pada saudara. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, tapi Tuhan memberikan kita hak untuk memilih yang baik atau yang buruk. Kuncinya adalah dalam pilihan itu, apakah itu akan membuat saudara punya waktu untuk bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, atau tidak. Apakah semua itu akan membawa engkau melayani Tuhan, melakukan panggilan Tuhan atau tidak. Ada di tangan saudara. Orang dunia yang mereka kejar adalah mereka makan, minum, kawin, dan dikawinkan. Itu kata Alkitab. Artinya tujuan mereka hanya untuk kepuasan jasmani. Tujuan mereka hanya untuk kepuasan jasmani. Karena itu banyak orang terjebak di dalam dosa-dosa yang berhubungan dengan uang dan dosa-dosa yang berhubungan dengan percabulan. Dan itu ciri dari penyembahan berhala. Itu ciri dari penyembahan berhala, bukan penyembahan kepada Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara akan menomorduakan semua itu. Menomorduakan hal-hal yang berhubungan dengan jasmani. Sebab kita percaya, mencari Tuhan, mencari kerajaannya dan kebenarannya, semua hal yang jasmani Tuhan tambahkan kepada kita. Percayalah, Tuhan akan memberkati engkau dengan pekerjaan yang baik. Dan dalam pekerjaan yang baik itu ada anugerah, ada berkat, ada kenikmatan, dan ada penghiburan di sana. Tuhan akan memberikan engkau seorang pasangan hidup yang baik, dan hubunganmu akan diberkati, dan rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Jauhi penyembahan berhala yang berhubungan dengan keinginan dunia. Jauhi semua itu. Takutlah akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bersungguh hati kepadanya. Dia akan melimpahkan kasih karunia kepadamu. Matanya tertuju kepadamu. Haleluya. Ada kekuatan yang berlimpah di tangannya. Ada berkat yang berlimpah di tangannya untuk kalian, untuk kita semua, untuk saudara sekalian. Ada kasih karunia untuk kita semua. Mari kita bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami mau cari Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami.
bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Oh, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan akan menjamah setiap kami. Kami berdoa untuk mamanya Dewi yang dalam keadaan sakit di Tetena, masih berada di rumah sakit. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Biar luka yang ia rasakan pada salah satu bagian tubuhnya disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Kami kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk mamanya Ibu Juli yang juga dalam keadaan sakit di rumah sakit. Dalam nama Yesus, semua Tuhan sakit yang ada pada bagian paru-parunya dan di bagian-bagian tubuh yang lain, dalam nama Yesus, Tuhan akan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Angkat semua sakit penyakit oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Pemulihan dari Tuhan jadi bagian. Bahkan Tuhan, siapapun juga keluarga kami yang dalam keadaan sakit, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, tangan Tuhan menjamah dan memulihkan. Tuhan juga menolong banyak kisah dosa, disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan. Maka kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini, tempat ini, biarlah Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan kami,